Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadia Ulhaq dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, dengan berdirinya saya di sini adalah untuk melengkapi tugas UAS komprehensi tulis yang diampu oleh Bapak Hasrul Rahman. Dan pada kesempatan ini pula, saya akan membacakan cerpen milik Fazlah Ghaisani yang berjudul Ruang Hening. Saya akan menggunakan teknik membaca cepat untuk membaca cerita ini, dan saya akan menggunakan timer untuk mengetahui seberapa lama waktu yang saya butuhkan untuk membaca cerpen ini. Dan untuk mempersingkat waktu, maka cerita ini akan saya mulai dari sekarang. Ruang Hening, cerpen karangan Fazlah Ghaisani yang lolos moderasi pada tanggal 17 September 2023. Menjadi mahasiswa semester akhir merupakan sebuah fase terberat bagi beberapa orang, termasuk aku. Menjadi anak pertama perempuan bukanlah hal yang mudah. Berbagai ekspektasi orang tua menjadi beban tersendiri untukku. Aku takut mengecewakan mereka, aku takut tidak bisa membuat mereka bangga. Aku dituntut harus bisa mandiri, melakukan apapun sendiri. Saat usiaku memasuki kepala dua, disinilah semuanya bermula. Saat ini aku tengah duduk di ruang keluarga bersama kedua orang tua dan juga adikku. Lalu tiba-tiba mamaku bertanya, "Kapan kamu lulusnya?" Dan aku menjawab, "Doakan saja ya Ma, secepatnya." "Mama harap kamu bisa cepat selesai, terus lanjut cari kerja," ucap mama lagi. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Jujur, aku sebenarnya tidak nyaman dengan situasi seperti ini, dengan pertanyaan yang sama dan sudah berulang kali ditanyakan. Aku melangkah masuk ke kamar. Sebelum itu, aku minta izin ke orang tuaku agar tidak menggangguku dulu, karena aku ingin fokus mengerjakan skripsi di kamar dengan tenang. Sebenarnya, hari ini bertepatan dengan wisuda ke-80 kampusku. Beberapa teman seangkatanku sudah ada yang lulus dan wisuda pada hari ini. Jujur, aku iri dan tak sanggup untuk sekedar menghadiri dan mengucapkan selamat kepada mereka. Aku tahu bahwa proses setiap orang berbeda-beda. Aku sudah berdamai dengan kenyataan itu. Hanya saja, terkadang orang-orang di sekitarku tidak memahami hal itu, dan mereka terlalu berekspektasi tinggi terhadap diriku. Aku menatap laptopku yang menyala. Tatapanku mengarah pada skripsi yang tak kunjung selesai karena ada beberapa kendala yang membuatku sulit menyelesaikannya. Pikiranku berkelana jauh. Pikiranku bak benang kusut yang sulit untuk diurai. Overthinking dimulai. Di sudut ruang kamarku yang gelap ini, aku banyak merenung dan berakhir dengan menyalahkan diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Mengapa prosesku tidak semulus mereka? Terus bermuncul di kepalaku, namun segera aku tepis. Semenjak memasuki semester akhir ini, aku sering merasakan stres. Jam tidurku berantakan, insomnia setiap malam karena overthinking. Aku juga kehilangan motivasi dan semangat belajar. Bahkan, dinding di kamarku menjadi saksi bisu bagaimana gelisahnya diriku memikirkan masa depan. Aku yakin bukan aku saja yang merasakan hal ini. Banyak mahasiswa semester akhir di luar sana yang juga merasakan hal yang sama denganku. Dulu saat awal masuk kuliah, aku termasuk mahasiswa yang aktif dan kritis. Bahkan aku juga aktif di beberapa organisasi intra dan ekstra kampus. Aku merasa diriku yang sekarang berbeda dengan diriku yang dulu. Dulu aku adalah anak yang ambis, indeks prestasiku di atas 3,5, bahkan ada yang 4,0. Akan tetapi, seperti sekarang tak ada gairah untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai ini. Aku merasa kesepian karena sudah tertinggal jauh oleh teman-temanku. Setiap melihat story mereka saat seminar proposal dan sidang kolokium, aku merasa minder. Bahkan teman-temanku yang dulu tidak begitu mencolok ketika di kelas bisa mendahuluiku. Hal itulah yang tak kusangka. Aku sudah berusaha semaksimal yang bisa, limit kemampuanku hanya aku yang tahu. Aku yakin Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah di masa depan. Aku akan berdamai dengan diriku. Aku akan menikmati prosesku meskipun rasanya harus jungkir balik untuk menghadapinya.
Aku sudah terlalu jauh, tak boleh ada kata mundur. Aku berterima kasih pada diriku sendiri yang sudah kuat untuk sampai di titik ini. Untuk kamu yang juga sedang berada di proses ini, percayalah, rencana indah yang telah Tuhan siapkan untukmu, ada baju toga yang menantimu dan ada senyum bangga dari kedua orang tua yang akan menemanimu di hari bahagiamu. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur, nikmati proses, karena kita adalah orang yang hebat versi diri kita sendiri. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 4 menit 38 detik untuk menyelesaikan cerita pendek tersebut. Dan selanjutnya, saya memiliki pendapat mengenai kedalaman cerpen yang telah saya baca. Yang pertama, ada sudut pandang yang penokoh ini gunakan, di mana pada sudut pandang aku ini atau sudut pandang pertama membuat saya terbawa suasana akan cerita yang diceritakan oleh penulis. Kemudian yang kedua, penggunaan gaya bahasa dan katanya sangat amat mudah dipahami untuk khalayak banyak. Kemudian yang ketiga, pada cerita ini sangat menonjolkan tentang perasaan, baik itu dituliskan maupun dilambangkan dengan perilaku atau sikap. Hal ini membuat saya menjadi merasakan apa yang telah penulis ini rasakan, dan saya sebagai pembaca sangat memahami tentang mahasiswa semester akhir yang memiliki tugas skripsi dan harus membutuhkan support system yang lebih banyak dan lebih kuat lagi. Untuk itu, amarat yang dapat diberikan pada cerita ini sangat amat membantu bagi mahasiswa semester akhir yang mungkin merasa sendirian, merasa tertinggal jauh oleh teman-temannya agar tidak berkecil hati. Karena setiap proses orang itu berbeda-beda dan tugas kita hanya mengusahakan apa yang telah kita lalui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.